Oke, di konten kali ini kita akan coba menunjukkan sesuatu yang baru dari Sun-E untuk kalian. Kira-kira apa itu? Kita akan lanjut spill produknya. Nah, ini dia produk barunya dari Sun-E, yaitu the new digital control box for pump. Yaitu control box digital untuk pompa air, bisa digunakan untuk segala pompa air, terutama pompa satelit dan pompa sumur dangkal ataupun sumur dalam dengan kapasitas maksimal 2,2 kW. Di sini kita akan sedikit mereview bagian-bagian dari control box digital ini, dan akan kita lanjutkan dengan menggunakan simulasi cara penggunaan dari control box digital ini dari Sun-E, yang akan kita coba diaplikasikan pada dua jenis pompa berbeda, yaitu pompa pertama dengan menggunakan pompa semi jet 265 ataupun SE jet 265, yaitu pompa sumur dangkal, dan yang kedua adalah dengan pompa satelit. Kita akan coba tes simulasinya. Pompa air merek Sun-E terbukti paling oke. Oke, inilah tampilan new control box digital dari Sun-E. Dari depan kita bisa lihat tampilan ataupun panel model dari control box digital ini. Terdapat satu panel yang menunjukkan mode, kemudian tombol start, dan satu lagi ada tombol stop. Untuk control box digital ini disetting ataupun dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kita bisa mereset ataupun menyetel bagian-bagian pada tombol yang terdapat di panel depan, yaitu seperti kita ketahui model auto ataupun model manual bisa kita atur dari tombol yang ada di depan ini. Kemudian tombol start dan stop kurang lebih pengaturannya sama seperti tombol-tombol kebanyakan, yaitu start untuk menghidupkan dan stop untuk menghentikan apabila di mode manual. Selanjutnya pada control box digital Sun-E ini dilengkapi dengan 3 water level sensor. Di tangan saya sudah ada 3, yaitu sensor warna merah, kuning, dan warna biru. Pada dasarnya sensor ataupun water level ini sebagai pengganti dari pelampung yang akan kita simulasikan nanti pada toren air. Jadi ketika kita menggunakan sensor ini sama dengan fungsinya dengan pelampung. Untuk water level ataupun sensor pada warna merah ini berfungsi sebagai pelampung paling atas ataupun detektor apabila toren yang kita isi sudah penuh. Maka otomatis sensor ini akan mendeteksi dan mematikan pompa. Kemudian ada di sensor nomor 2, yaitu warna kuning. Kinerjanya kurang lebih sama, yaitu sebagai pendeteksi apabila air kondisinya sudah habis. Jadi pemasangan nanti akan kita simulasikan di video. Dan yang terakhir ada sensor warna biru, yaitu posisinya kurang lebih hampir sama dengan warna kuning, yaitu sebagai detektor ataupun sensor paling bawah. Ketika sensor yang warna kuning ini losting ataupun error, maka masih ada sensor warna biru sebagai sensor terakhir untuk menyalakan pompa agar mengisi toren. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba review control box dari Sun-E ini, terutama bagian dalam ya. Jadi kita bongkar 4 baut ini biar kita tahu apa yang terdapat di dalam control box digital ini. Kita sudah lihat tampilan dari control box digital Sun-E kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari mode pemasangan kapasitor ya, ada 2 jalur kabel, kemudian ada IC power dan serangkaian jalur pemasangan kabel yang diikuti dengan gambar diagram agar mempermudah cara pemasangan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan simulasi pada pompa sumur dangkal ataupun pompa SE jet 265 ataupun semi jet 265 dari Sun-E. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara penggunaan control box digital Sun-E dengan menggunakan pompa yang akan kita tes, yaitu pompa dangkal, yaitu semi jet 265. Oke, langsung saja kita tes, bisa kita lihat. Oke, untuk penggunaannya ada 3 water level yang terdapat pada control box
digital SunE, yaitu merah, kuning, dan biru. Oke, untuk yang sensor merah ataupun water level merah, yaitu fungsinya apabila air penuh maka akan menyentuh sensor warna merah dan pompa akan mati secara otomatis. Untuk fungsi dari water level ataupun sensor warna merah. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba tes secara langsung. Oke, bisa kita lihat di sini kita akan coba set simulasi control box digital dengan posisi standby, yaitu control box tetap hidup, kemudian pompa masih dalam kondisi mati, sedangkan torrent kita lihat dalam kondisi pemakaian penuh. Oke, bisa kita lihat di sini ketika air menyentuh detektor ataupun sensor warna merah pada torrent, maka pompa akan berhenti secara otomatis. Oke, yang selanjutnya yaitu sensor detektor warna kuning, yaitu nomor 2. Ya, untuk yang detektor warna kuning ataupun sensor warna kuning ini yaitu sebagai sensor di torrent pada saat air di torrent itu habis dalam masa pemakaian, yaitu ketika air dipakai kemudian habis turun melewati sensor detektor warna kuning ini, maka pompa akan otomatis menyala. Kita akan coba simulasikan dengan cara saya tarik ke atas sehingga terkesan seperti air habis ataupun turun dalam torrent. Jadi ketika sensor saya angkat kemudian melewati air, maka pompa otomatis akan menyala. Untuk memberhentikan ataupun membuat pompa mati kembali yaitu dengan sensor warna merah, yaitu di ketinggian permukaan maksimal. Kita akan coba angkat sensor warna kuning. Apa yang akan terjadi ketika melewati batas permukaan atas air, yang menandakan air pada permukaan torrent turun ataupun habis. Oke, sudah kita lihat simulasi dari water level ataupun sensor detektor warna kuning yang di video tadi. Jadi ketika pemakaian habis, sensor detektor inilah yang akan mendeteksi ketika torrent mengalami penurunan debit air yang menghidupkan pompa secara otomatis, kemudian mengisi torrent air. Dan pompa akan berhenti sendiri ataupun otomatis mati ketika sensor air yang warna merah ini tersentuh dengan air ya. Dan yang terakhir kita bisa lihat ada sensor warna biru, kurang lebih di sini di nomor 3 ya, yaitu comprop warna biru. Ini adalah sensor terakhir dari batasan yang kita setting di torrent penampungan air, yaitu pada saat torrent ataupun air di rumah kosong, ketika melewati warna kuning itu masih tetap belum mengisi, maka deteksi dari warna biru ini yang akan mengisi pompa sampai torrent kembali menjadi penuh. Oke, kita akan coba langsung simulasikan bagaimana cara kerja dari water level sensor control box digital dari SunE dengan menggunakan pompa satelit. Kurang lebih sama seperti sebelumnya. Dengan water level ataupun sensor warna merah ini, ketika torrent penuh dan air mendekati sensor ataupun menyentuh sensor, maka pompa akan otomatis dengan sendirinya mati. Namun ketika sensor warna kuning kita pasang, ketika keran air kita buka, begitu ada pemakaian dan torrentnya kosong, maka akan deteksi air dengan kemudian menyalakan pompa dan mengisi torrent. Kemudian untuk yang warna biru sensornya kurang lebih sudah saya jelaskan seperti yang di depan tadi. Untuk lapis kedua dari sensor warna kuning, yaitu ketika torrent betul-betul di posisi paling bawah habis airnya, maka dia akan detect untuk pengisian atau menghidupkan pompa untuk mengisi air ke torrent. Dan ada fakta menarik bahwasanya control box ini lebih efisien digunakan pada pompa satelit, karena control box ini sudah dilengkapi dengan sensor water level ataupun detektor sebagai seperti pelampung, sehingga kita tidak perlu lagi membeli pelampung. Jadi hanya pompa satelit dan control box digital SunE, karena sudah terdapat sensor detektor ataupun water level pada control box tersebut. Jadi lebih efisien dan hemat biaya tentunya.
Nah, itu dia review dan penggunaan control box digital Sun-E yang kita terapkan pada dua pompa yang berbeda, yaitu tipe pompa SEZ265 ataupun pompa sumur dangkal semi jet. Untuk yang keduanya kita menggunakan pompa satelit, yang mana bila kita simpulkan akan menambah efisiensi dari kinerja pompa. Dan apabila kalian ingin mendapatkan produk control box digital dari Sun-E, maka bisa hubungi CS kita di bawah ini. Dan yang penting yaitu support terus channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe, agar kita bisa selalu memberikan edukasi seputar pompa air. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sun-E Pump, kesempurnaan pompa air.